wish I could have said we'd try it again. And I don't blame you for the arguments, but there's 1,000 different reasons why it couldn't be us. I know this conversation kind of feels intense. I try to talk but it don't make no sense. But I just wanna clear the air out and tell you how I feel now. Thought I couldn't be without you, couldn't breathe without you. Thought that I was weak without you, but I'm better now. Yeah, I gotta go, I hope you understand that we both grown away from what we had. Thought that I was weak without you, but I'm better now. And even if it hurts and it shows, gotta tell how it is. We go through the fall and we're better like this. Thought I couldn't be without you, couldn't breathe without you, but I'm better now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kusumawardani dan rekan saya ada Alvarisma Regita Arliantari, ada Bulan Septiana Fatihatur Rahmah dan Vina Nur Arifah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai usaha kami, yaitu Aneka Rice Bowl COVID-19. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian terima dan kalian paham untuk kedepannya usaha kami akan seperti apa. Oke, tanpa memperpanjang waktu, silahkan disimak dan enjoy your watching. Yang pertama adalah produk barang atau jasa. Produk yang pertama, selanjutnya aneka produk rice bowl. Aneka rice bowl warung Budiman ini merupakan masakan berbahan dasar makanan pokok yang berupa nasi dan dilengkapi dengan lauk pauk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan mencegah kekurangan gizi. Yang selanjutnya ada paket starter kit COVID-19. Perlengkapan starter kit COVID-19 ini kami produksi untuk masyarakat yang bisa digunakan mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa agar bisa melakukan aktivitas secara produktif namun tetap terlindung dari virus corona. Paket starter kit COVID-19 ini kami sediakan dari berbagai macam. Di antaranya ada 2 botol hand sanitizer spray, 1 pasang handscoon, dan 2 masker dalam bentuk tali. Banyaknya dari lingkungan sekitar yang masih belum menerapkan protokol kesehatan seperti kurangnya hand sanitizer, masker, dan handscoon, sehingga kita membuat inovasi dengan memasarkan kit COVID agar pelanggan mudah untuk mendapatkan kebutuhan makanan serta kesehatannya. Deskripsi usaha rice bowl. Usaha rice bowl kami tersedia dalam beberapa varian. Yang pertama, ada sambal cumi. Dalam varian sambal cumi ini, dalam satu mangkok terdapat nasi kuning yang porsinya lumayan banyak dan cukup mengenyangkan. Kemudian, ada cumi kecil yang telah dipotong kecil-kecil supaya bisa untuk dimakan dalam satu suapan. Yang cumi tersebut telah dimasak dalam saus olahan yang di dalamnya terdapat tomat, bawang putih, kemudian ada bumbu-bumbu halus yang kemudian di blender. Setelah itu dimasak dan dicampur cabai sehingga rasanya agak sedikit pedas. Yang terakhir ada telur ceplok yang terletak di samping sambal cumi untuk melengkapi rasa sambal cumi yang pedas. Yang selanjutnya ada varian sambal udang. Seperti pada varian sambal cumi tadi, di dalam satu mangkok varian sambal udang ini terdapat nasi putih, 1 lembar daun selada, dan 1 buah telur ceplok. Dalam varian sambal udang ini, udang yang digunakan telah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diolah dengan menggunakan saus pedas manis yang di dalamnya terdapat tomat dan sambal yang di blender menjadi satu dan diberikan bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang dicampur dengan udang yang telah dibersihkan tadi sehingga membuat rasanya menjadi pedas manis. Yang selanjutnya ada sambal paru. Sama seperti varian sambal cumi dan sambal udang tadi, dalam satu mangkok varian sambal paru ini terdapat nasi putih, 1 buah selada, dan 1 buah telur ceplok. Dalam varian sambal paru ini, yang digunakan adalah paru sapi yang telah dipotong menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa dimakan dalam satu suapan. Setelah diolah dengan menggunakan bumbu-bumbu, sambal paru kemudian di atasnya diberikan sambal bawang goreng
sehingga bisa memberikan kesan gurih, pedas, manis. Yang kemudian ada sambal ati ampela, yaitu yang terdiri dari ati, selada, telur ceplok, dan nasi putih. Dan kemudian ada chicken barbecue atau black pepper, yang di dalamnya terdiri dari saus barbecue, selada, ayam, dan nasi putih. Yang selanjutnya ada chicken katsu yang terdiri dari nasi putih, ayam filet, dan selada. Kemudian ada juga proses produksi rice bowl, yaitu untuk sambal cuminya yang pertama merebus tomat, bawang putih, cabai sampai semuanya lunak. Yang kedua menghaluskan jadi satu semua bahan sampai benar-benar tercampur halus. Dan yang ketiga menumis sambal yang sudah di blender kemudian diberi minyak goreng sedikit. Dan yang keempat memasukkan cumi yang telah dipotong ke dalam tumisan bumbu kemudian diberi gula dan garam secukupnya hingga seasoningnya terasa pas. Dan yang kelima mendiamkan masakan tersebut pada api sedang dan ditunggu sampai benar-benar matang cuminya. Untuk sambal udangnya, yang pertama merebus tomat, bawang putih, cabai sampai semuanya lunak. Yang kedua menghaluskan jadi satu semua bahan sampai benar-benar tercampur halus. Yang ketiga menumis sambal yang sudah di blender kemudian diberi minyak goreng sedikit. Yang keempat memasukkan udang ke dalam tumisan bumbu kemudian diberi gula dan garam secukupnya hingga seasoningnya terasa pas. Dan yang kelima yaitu mendiamkan masakan tersebut pada api sedang dan ditunggu sampai benar-benar matang udangnya. Untuk sambal parunya, yang pertama merebus paru hingga empuk dan tidak keras. Yang kedua setelah direbus memotong paru berbentuk dadu dan digoreng hingga kering. Yang ketiga menyiapkan bumbu untuk tumisan yakni bawang putih, cabai, garam, penyedap rasa. Proses menghaluskannya bumbunya cukup dengan diulek agar bumbu tidak terlalu halus. Dan yang keempat menumis bumbu yang telah dihaluskan dengan api sedang dan memasukkan paru yang telah digoreng pada tumisan bumbu tersebut. Untuk sambal ati ampelanya yaitu yang pertama merebus ati ampela hingga empuk. Yang kedua setelah direbus memotong ati ampela berbentuk kecil. Yang ketiga menyiapkan bumbu untuk tumisan yakni bawang putih, cabai, garam, penyedap rasa, daun jeruk. Proses menghaluskan bumbunya cukup dengan diulek agar bumbu tidak terlalu halus. Yang keempat menumis bumbu yang telah dihaluskan dengan api sedang, menambahkan 100 ml santan dan memasukkan ati ampela ke dalam bumbu. Yang kelima mendiamkan masakan tersebut hingga benar-benar matang. Yang selanjutnya ada chicken barbecue atau black pepper. Menyiapkan setengah kilogram dada ayam, kemudian dipotong hingga berbentuk dadu. Potongan ayam tersebut diberi telur hingga tercampur rata. Setelah itu, melumuri ayam dengan tepung yang sebelumnya telah diberi seasoning berupa garam dan penyedap rasa. Menggoreng ayam hingga matang dan berwarna emas kecoklatan. Selanjutnya ada chicken katsu. Menyiapkan setengah kilogram dada ayam, kemudian dibelah hingga berukuran tipis panjang. Irisan ayam tersebut diberi telur hingga terbalur rata. Sebelumnya, telur yang telah dikocok diberi seasoning garam dan penyedap rasa. Setelah itu, melumuri ayam dengan tepung panir hingga menutup sisi dari ayam. Menggoreng ayam dengan minyak panas hingga matang dan berubah warna menjadi kecoklatan. Selanjutnya ada deskripsi usaha starter kit COVID-19. Produk ini kami produksi untuk memberikan solusi dalam hal kebutuhan primer manusia saat ini. Dengan cara menjual produk kepada konsumen yang kesulitan mendapatkan hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Oke, slide selanjutnya yaitu mitra usaha. Untuk mitra usaha sendiri, untuk saat ini, usaha kami atau bisnis kami belum memiliki seperti jangkauan dengan usaha lain, seperti contohnya kolaborasi dengan usaha lain. Untuk saat ini kami baru memulai bisnis sendiri, dan mungkin insya Allah untuk kedepannya kita akan membuat kolaborasi dengan mungkin usaha lain untuk mengembangkan usaha kami. Untuk saat ini mungkin rice bowl dan starter kit COVID-19 masih kita handle sendiri, dan harapan kami semoga kedepannya dapat adanya relasi dengan usaha lain dan bisa berkolaborasi untuk menjadikan usaha ini lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Mungkin seperti itu. Dua komponen. Yang pertama yaitu jangkauan pasar. Untuk jangkauan pasar sendiri, kita menentukan target rice bowl warung Budiman dan penjualan starter kit COVID-19 yaitu ada tiga jangkauan pasar yang mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu outlet. Kami membuka outlet pada saat Sunday market sekitar pukul 6, mungkin pukul 6 hingga 11 siang, yang adanya hanya pada hari Minggu saja. Nah, untuk mengantisipasinya, kita juga untuk mengantisipasi rice bowl Budiman tidak hanya buka hari Minggu saja, kami juga kedua membuka outlet yaitu di Lapangan Gulun. Nah, di Lapangan Gulun sendiri kami membuka setiap hari, yaitu setiap weekdays kecuali hari Minggu, yaitu sekitar pukul 7 hingga 11 siang. Kami
kami membuka stand di sana. Mungkin masyarakat yang ingin membeli untuk sarapan bisa datang ke lapangan Gulung Madiun. Kemudian yang terakhir kita juga menyediakan delivery order, mungkin COD juga, cash on delivery. Itu kita bisa sediakan setiap saat. Jadi apabila teman-teman atau masyarakat sekitar yang ingin memesan Rice Bowl Budiman, itu bisa diadakan COD maupun delivery order. Itu bisa dilakukan kapan saja karena kita menyediakan juga jasa untuk mengirim juga. Jadi kita tidak masyarakat sekitar tidak perlu risau apabila ingin membeli dan mungkin tidak bisa datang di outlet, bisa menghubungi melalui via WhatsApp untuk melakukan pemesanan. Mungkin seperti itu yang jangkauan pasar. Kemudian slide selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk yang pertama, mungkin kita mengoptimalkan upaya promosi dengan menyebarkan brosur. Usaha kami sendiri sudah di saat pembelian, kita juga melakukan penyebaran brosur untuk dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar lebih mengenal luas bagaimana usaha Rice Bowl Budiman ini dan bagaimana pemesanan, mungkin lokasi pembeliannya di mana. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan survei konsumen untuk mengetahui penilaian dan keinginan konsumen. Jadi seperti apabila ada pengunjung yang pembeliannya itu mungkin lebih dari 2 kali, nah kita kan hafal bagaimana orang tersebut melakukan pembelian. Nah itu kita kadang memintai seperti saran bagaimana cita rasa dari Rice Bowl Budiman sendiri, apakah ada kekurangan ke konsumen tersebut. Jadi kita kedepannya ingin meningkatkan kualitas rasa dari Rice Bowl Budiman sendiri untuk kedepannya bisa memuaskan pelanggan. Nah yang ketiga berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Jadi harapan kami untuk Rice Bowl Budiman sendiri dapat mengembangkan produk dengan menambah varian rasa. Nah, mungkin varian rasa itu mungkin saat ini hanya ada 6 varian. Kedepannya kita bisa menambah varian lain yang bisa menjadi favorit bagi lidah cita rasa konsumen. Mungkin kedepannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga kualitas produk makanan. Kita mengusahakan dan memaksimalkan terkait produksi dan bahan yang digunakan itu kualitasnya baik, jadi bisa diterima konsumen dengan baik tanpa adanya kekurangan atau mungkin kerusakan bahan yang mungkin kita tidak mungkin menjual kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya kita juga mengoptimalkan kegiatan promosi melalui iklan, kemudian media sosial, dan insya Allah kedepannya membuka website. Nah untuk saat ini kita mungkin hanya setiap harinya memposting di story WA untuk pemesanan, dan mungkin kita juga memposting juga di Instagram, Facebook untuk konsumen media online itu, konsumen masyarakat online bisa mengetahui warung Budiman itu di mana dan mungkin pemesannya seperti apa untuk mempermudah customer lain. Kemudian yang lainnya kita juga menawarkan produk ini ke suatu organisasi atau instansi. Contohnya seperti ini. Kita pernah mendapatkan orderan itu salah satu gerai kecantikan. Nah, di saat itu gerai tersebut melakukan pemesanan hingga 20 rice bowl. Nah, itu dipesan saat makan siang. Nah, kita untuk kedepannya melakukan promosi untuk kedepannya memudahkan bagi orang-orang yang mungkin di suatu instansi atau organisasi yang bingung kalau makan siang apa, kita menawarkan untuk lebih praktis dan simpelnya. Mungkin seperti itu. Kemudian slide selanjutnya yaitu masalah keuangan. Nah, keuangan sendiri untuk cash flow-nya dalam 1 bulan warung Budiman atau penyediaan rice bowl-nya itu sekitar 20 kali produksi. Mungkin jumlah model yang dibutuhkan dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 5.577.000 itu untuk 20 kali produksi. Untuk tabelnya mungkin yang tertera pada slide seperti itu. Nah, untuk yang starter kitnya sendiri, mohon maaf belum sempat saya cantumkan karena mungkin peminatan antara rice bowl dan starter kit lebih besar rice bowl. Nah, starter kit sendiri untuk per bulannya itu kita melakukan produksi hanya 4 kali. Itu dengan produk yang terbatas karena kita tahu sendiri kalau starter kit sendiri minat pembeliannya sangat sedikit. Jadi kita tidak ingin untuk memproduksi lebih banyak lagi. Kadang itu pun kita memproduksi 1 bulan 4 kali itu masih sisa, bahkan masih stoknya itu masih belum habis. Nah, itu kita belum sempat
memasukkan dalam anggaran, karena kita tahu bahwa rice bowl dan starter kit sendiri peminatannya masih lebih banyak rice bowl daripada starter kit COVID-19, mungkin seperti itu. Kemudian untuk pertumbuhan dan keuntungan rata-rata per bulan. Jadi untuk usaha kami sendiri, kami sudah memulai bulan Agustus. Jadi sebelumnya itu sudah memulai membuat hingga saat ini November. Untuk rata-ratanya sendiri bisa dilihat pada grafik. Mungkin naik turun. Nah itu kami beri grafik garis itu tanggal. Jadi contohnya saya merata-rata bahwa pembelian mulai tanggal 1 sampai 10 Agustus itu rata-ratanya rata-rata pendapatan sekitar 560.000. Itu untuk bulan Agustus. Kemudian tanggal 11 sampai 20 Agustus itu penjualannya mencapai 520.000. Kemudian yang tanggal 21 hingga 30 itu sekitar 350.000. Nah, untuk rata-rata total dari pembelian bulan Agustus itu mencapai sekitar 2.500.000-an, mungkin sampai seperti itu kotornya. Kita belum menghitung bersihnya seperti apa, tapi untuk rata-rata pendapatannya seperti itu. Kemudian bisa dilihat bulan September tanggal 1 sampai 10 itu penjualan mencapai 850.000. Untuk tanggal 11 sampai 20 September mencapai 640.000, dan tanggal 21 hingga 30 September mencapai 470.000. Untuk yang pendapatan lainnya bisa disimak sendiri di slide yang telah tersedia. Jadi pendapatannya itu mungkin naik turun. Tapi kita maksimalkan agar nilai penjualan bisa lebih baik ke depannya. Mungkin kita buat berbagai cara bagaimana agar minat konsumen terhadap rice bowl Budiman ini lebih meningkat. Jadi pendapatan dan keuntungan rata-rata bisa sesuai dengan omset. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan usaha. Yang pertama yaitu menambah outlet. Dengan bertambahnya outlet, diharapkan rice bowl ini dapat menimbulkan cita rasa baru untuk dunia perkulineran di masa sekarang. Yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk kedepannya, harapan kami dapat merekrut pegawai yang bisa membantu mulai dari proses produksi hingga penjualan, untuk mengurangi persentase banyaknya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu menambah varian rasa. Untuk saat ini, rice bowl Warung Budiman tersedia 6 macam varian. Semoga kedepannya dapat memunculkan varian-varian baru yang dapat diminati masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu menambah perlengkapan kit COVID-19. Untuk penjualan starter kit COVID-19, kedepannya ingin menjadikan produk lebih lengkap, menarik, dan dapat diminati masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk. Mungkin kedepannya ingin memodifikasi packaging yang lebih besar dan dapat memuaskan customer, dengan harapan dapat menambah nilai jual dalam pemasaran. Yang terakhir yaitu promo yang menarik setiap minggunya. Mengadakan promo atau diskon yang menarik dan banyak diminati customer di setiap minggunya, seperti potongan harga pada hari Jumat, pembelian buy two get one, free masker di setiap pembelian, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima oleh seluruh penonton, dan semoga kita harapkan usaha kita dapat berjalan dengan lancar, mungkin dapat dukungan dari teman-teman, dan semoga kita bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses dimulai sejak muda, dan semoga apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman mulai dari nol bisa lancar. Kita doakan, kita juga sama-sama pebisnis muda dengan diadakannya sertifikasi kewirausahaan yang difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pebisnis muda yang sukses. Dengan berbekal ilmu saat ini, kita dapat mengembangkan bisnis kita dari kecil hingga menjadi besar. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lain, hari yang bisa kita saling share ilmu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.